saya bersama dengan Bapak Hernawan Adi Wibowo. Beliau adalah pengusaha, dan sekarang kita mau ngobrol soal strategi Pak Hernawan dalam menghadapi pandemi ya Pak ya. Jadi kemarin itu Bapak udah punya bisnis, kemudian kan ada pandemi terpukul, kemudian Bapak ada strategi lagi untuk supaya survive ya Pak ya. Iya, betul. Walaupun itu harus berganti bidang usaha. Betul. Iya. Oke. Bisa diceritakan Pak dari awal ya. sebelum pandemi bisnisnya apa? Jadi kalau bisnis saya ada di bidang B2B. Kita ada pengadaan seragam buat corporate government, kemudian kebutuhan promosi mereka. Intinya segala kebutuhan marketing, promosi, kemudian seragam di corporate kita handle. Ya, jadi selama ini memang klien kita ya kalau perusahaan besar, perusahaan nasional di government gitu aja. Nah, di kondisi pandemi kemarin ini sangat menantang Mas. Memang ini Bapak setorkan? Boleh. Kan aja. Nah, kan. Jadi Maret itu ketika Februari itu Maret 2020 ya, virus corona pertama kali ditemukan di Indonesia. Akhirnya Maret atau April itu beberapa kota besar ya, termasuk Jakarta, Bandung itu menyatakan diri bukan lockdown dulu, namanya PSBB ya. Kantor-kantor nggak boleh masuk. Betul. Kemudian mau perusahaan swasta, nasional, mau April ya, April 2020. April 2020 itu berhenti semua. Betul. Nah, ini jadi masalah besar buat kami. Kenapa? Ada beberapa masalah timbul. Masalah timbul yang pertama adalah konsumen kita dan calon konsumen kita, lead kita, semuanya off. Jadi otomatis tidak akan ada pembelanjaan ke kita. Iya. Itu yang pertama. Challenge yang kedua, mitra-mitra kita, mau supplier, mau vendor, itu juga ikut off. Jadi kita tidak punya orang untuk dijualin. Yang kedua, kita juga kekurangan mitra untuk bantu kita support kalau ada konsumen nih. Nah, masalah yang ketiga, payment. Kan kita kalau B2B itu payment nggak cash ya. Sebagian besar mundur, kadang malah tanpa DP. Ini ikut ke diri juga nih. Jadi sekali sudah jatuh tertimpa tangga, masih jatuhan atap kalau ini 3 kali. Pas sudah kejatuhan atap, bangun kepleset lagi. Jadi memang challenge-nya menantang. Nah, yang kita pikirin waktu itu adalah ini gimana ya kalau kondisi seperti ini. Ya kas kita sih masih bisa bertahan untuk tetap menggaji karyawan selama beberapa bulan. Tapi kan kita nggak tahu ini ini akan sampai kapan ini kan. Dan itu apalagi mau lebaran waktu itu. Itu kan 2 bulan lagi kalau nggak salah lebaran. Artinya nih mau THR dan macam-macam kan. Nah akhirnya kalau kondisi seperti itu kita kumpulin semua karyawan. Kita sampaikan kondisinya bahwa ini kondisi perusahaan lagi begini nih. Kita ada tantangan. Kita nggak begini masalah. Kita ada tantangan. Konsumen kita off. Supplier kita off, mitra-mitra kita off. Jadi kita mau ngapain sekarang ini? Nanti dulu. Masuk kantor juga. Ya kalaupun bisa masuk kantor juga mau ngapain di kantor? Kalaupun work from home juga di rumah nggak ada yang bisa dikerjain. Nah itu Bapak yang ngajak ngobrol. Kita ngobrol semua karyawan. Apa itu? April itu kan. Lockdown, perintah lockdown aja itu kalau nggak salah lockdown itu suruh Senin, kita Jumat atau Sabtunya itu kita kumpul ngobrol. Nah, udah. Akhirnya yuk kita cari solusi apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita list apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Nah waktu itu kita dapat data atau dari riset dari luar negeri yang memang sebelumnya di sana kan udah duluan loh. Nah kita cari risetnya ketika lockdown, ketika pandemi udah makin parah, apa yang bisnis yang lagi naik di sana. Nah ternyata ada 4 bidang. Apa itu? Jadi yang pertama di healthy itu pasti kesehatan, mau hand sanitizer, mau apa itu pasti ramai banget. Yang kedua finansial tuh apa namanya pinjol itu. Orang kan pada lockdown butuh uang, pinjolnya cukup signifikan. Yang ketiga media. Kalau media itu jelas lah Facebook, YouTube itu orang nganggur di rumah kan work from home. Nah ini pada nonton YouTube dan macam-macam. Yang keempat saya lupa apa yang keempat. Makanan, food, tapi makanan yang frozen, makanan yang apa namanya, yang dimasak di rumah. Nah ini naik nih 4 ini. Yang lainnya drop, mau tourism, mau kita di garment, mau yang fashion dan macam-macam, semuanya drop dari luar negeri. Nah kita berpikir di Indonesia nggak akan jauh beda dari ini lah. Jadi kita punya 4 bidang yang kita bisa masuk.
Kalau finansial kayaknya nggak dulu lah, kita jadi pinjolnya kan masalah baru nih. Kalau jadi media ini nggak mungkin juga dalam waktu singkat kita bikin suatu media yang besar. Kayaknya ada dua, health sama makanan yang bisa kita kerjain lah ya. Akhirnya udah kita bagi beberapa tim. Ada tim yang dari bisnisnya ada, bisnis yang existing ini, existing tim yang ada. Kita bilang ini kalau kita mau lanjutin, kalian bisa berhenti bekerja nih, bisa dapat THR. Nah supaya tidak ada karyawan dipecat dan THR tetap bisa kita keluarkan, maka mau nggak mau kita pivot sebutnya. Jadi kita yang kerjain yang lain dulu, yang bisa kita kerjain sekarang. Jadi kita bagi beberapa tim, ada tim yang ngurusin healthy, kesehatan. Akhirnya yuk kita bikin perusahaan alkes, kita cari hand sanitizer, kita jual APD, esmed dan macam-macam lah yang bisa mensupport tenaga medis saat kondisi pandemi kemarin. Ya alhamdulillah tim yang ini berhasil, makanya kemarin sampai kita bikin PT ini di The Square nih, PT khusus yang untuk nanti ke depannya ngurusin alkes. Kita daftarin di Kementerian Kesehatan, jadi kita punya izin untuk menjual alat kesehatan dari Kemenkes. Serius itu kita ngerjainnya. Ya alhamdulillah dari yang bidang alkes ini sampai sekarang masih lanjut nih. Pada awalnya masih belum ada bendera tetapnya. Belum ada bendera tetapnya, kita jual asal-asalan. Tapi kita tahu bahwa ini kalau mau serius, mau masuk government, mau masuk corporate, ini kita nggak bisa main-main. Akhirnya kita bikin PT inilah, PT sendiri. Itu startnya gimana Pak? Yang jadi? Nah kalau di awal dulu kita biasa maklar dulu. Apa itu? Nah, kita iklan di Google gitu kan. Jual kalau ada kan iklan APD dan Google, jadi orang ngetik jual APD atau apa, nah kita muncul. Nah kita ngambil dari teman-teman, kan kita udah punya jaringan vendor di Bandung. Produsen kita kontak bikin, kita juga punya jahit sendiri sih. Cuma memang kita tidak terbiasa, kita nggak punya izin nih buat produksi yang ada izin dari Kemenkes. Jadi dulu di awal adalah maklum dulu ke orang-orang lain lah. Nah, dapat tuh mitra-mitra, akhirnya kita jualin. Jadi dapat reseller lah ya. Reseller, dapat kontrak dari beberapa rumah sakit, dari pemerintah juga ngambil kita. Akhirnya lumayan lah buat nyambung itu sampai 2020. Tapi kita tahu ini nggak akan lama, makanya sekarang juga sudah terlalu menarik di sini. Tapi ya ada lah. Jadi itu hanya untuk survive ya. Survive, intinya jangan sampai ada karyawan di PHK, jangan sampai ada karyawan dipecat, dan bonus THR tetap ada. Jual masker juga tuh, kita bikin masker, pokoknya apapun yang bisa kita jual. Masker bikin sendiri? Bikin sendiri, masker jahit sendiri. Ada. Jadi bikin merek sendiri juga? Merek sendiri enggak, kalau maskernya custom, ada bikin masker ya. Kalau esmed kita bikin APD esmed kita pakai merek sendiri. Sampai segitunya sih intinya. Kalau hand sanitizer? Hand sanitizer kita custom juga, jadi nanti ada kulitnya. Nah, kita beli cairannya, kita impor botol dari Cina, terus kita rakit. Nah, jadi kita nggak perlu ngurus izin lagi sih, karena izinnya sudah ada di supplier kita. Nah itu tim yang alat kesehatan yang alhamdulillah berhasil lah bisa survive. Kita bikin tim lagi, karena waktu itu kita mau lebaran dan kita mikir nih orang bakal banyak yang nggak mudik nih, karena emang dilarang. Betul. Tapi untuk orang Indonesia kalau nggak mudik pasti ada sesuatu nih yang pingin minimal dikirimin lah ke rumah atau apa. Ini kita bikin unit khusus waktu itu namanya laris parcel. Jadi kita bikin unit khusus buat ya kita jualan parcel aja deh, parcel kue kering atau apa. Ya nanti kita langsung bisa kirim ke, ya kalau kita punya keluarga di Semarang, kita kirim ke keluarga di Semarang, kita bantuin yang kirim dan sebagainya. Nah ini sampai lebaran ini lumayan juga nih, laris juga nih. Kita bikin snack juga, jadi jualan snack juga karena orang work from home di rumah, mereka ini butuh ngemil nih. Karena kita bikin sebelumnya kita sudah punya bisnis snack sih, namanya Crackers Brownies. Nah, ketika kondisi pandemi ini kita lihat, wah ini kesempatan nih karena banyak orang di rumah, jadi budget iklan kita naikin, marketing kita jalanin, ya bisa naik sekitar 200-300% lah omsetnya dibanding sebelum pandemi. Jadi pokoknya kondisi waktu itu kita lihat bisnis apa yang bisa bertumbuh di kondisi pandemi berdasarkan data tadi, riset di luar negeri, dan kita yakin ini di Indonesia juga akan jauh beda lah. Kemudian kita terjun ke sana selama 2020 sampai akhirnya ya mungkin kita juga nggak menduga ya bisnis kita sebelumnya yang B2B ternyata di semester kedua sudah mulai pulih walaupun belum 100%, di angka 50-80% lah. Di bulan apa itu? Semester kedua ya, sampai November itu bagus, kalau Desember memang sepi kan akhir tahun. Itu udah di angka 50-80%. Naik lagi ya? Ya naik, belum balik lagi, belum kembali 100%, tapi setidaknya 50-60%. Kita lihat sales akhir tahun
ternyata dibanding 2019 kita achieve di 70% lah. Ya dalam kondisi normal ini nggak bagus 70%, harusnya kan naik. Tapi dari kondisi pandemi ya syukurlah kita 70% juga kan. Kita masih bersyukur. Ini yang existingnya. Nah sebenarnya kalau di total harus lebih karena kita tadi di diskusi baru tadi. Ya kalau di total ya sebenarnya mungkin lebih sih belum total, tapi kemungkinan sih lebih dibanding tahun sebelumnya. Karena tadi kita pivot itu lagi kan. Cari cara gimana ya pokoknya sampai ada karyawan yang dipecat, ya izin Allah sampai akhir tahun malah nambah karyawan, THR kita bayar lebih, biar ya karena kita tahu lagi susah nih, udahlah kasih lebih biar bisa belanja lebih kan gitu harapannya. Gitu. Ini yang saya salut dari Pak Hernawan itu gini, jadi mungkin kalau pandemi kemarin itu kan hampir memang menghantam semua lini. Sepakat. Iya Pak ya. Iya sepakat. Nggak ada yang lolos deh pokoknya. Nggak ada yang pasti ada penurunan. Soalnya pabrik masker lah. Nah, mungkin Pak di saat jutaan pengusaha itu begitu ada pandemi dia akhirnya tunggu pandemi. Saya sabar and do nothing. Tapi Bapak enggak. Bapak itu begitu pandemi, Bapak langsung wah ini kalau saya kayak gini saya nggak jalan nih. Nah, jadi itu harus melakukan sesuatu. Iya. Nah, Bapak akhirnya bikin divisi alat kesehatan, divisi ini yang tadi menjadi reseller. Dan itu menariknya adalah semuanya jualan. Jadi saya nggak peduli di perusahaan itu mau dia office boy, mau dia marketing, mau dia HR finansial, pokoknya selain ini kalian jualan semuanya. Mau jualan parcel semuanya. Kita nggak peduli jabatannya apa, bidang apa, semuanya jualan. Nah ini sebenarnya sih kepikiran ini dari yang parcel itu new business juga ya? New business biasa. New business. Ya karena ya kita tahu cuma ngejar Ramadan itu lumayan lah buat nambah gaji karyawan lah, minimal karyawan dapat gaji dari sana, THR dari APD nah. Iya, oke. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi Pak Hernawan ini tidak diam gitu. Iya. Tidak diam dan pasrah. Nggak boleh itu. Bergerak karyawan kita respons gitu. Nah kemudian Pak untuk yang divisi kesehatan ini masih berjalan. Masih jalan kan sekarang. Dan yang justru mau didorong adalah yang APD. Alkesnya sih nanti jadi nggak cuma APD sih. Oke. Meliputi apa aja? Mungkin masker, kemudian sarung tangan medis, perlengkapan medis rumah sakit lah. Karena ini kan pasti long lasting sih. Selama rumah sakit berdiri ya mereka. Kalau hazmat kan nggak akan lama lah, paling tahun ini sudah selesai. Harusnya ya. Harusnya mudah-mudahan Pak. Cuma kalau yang lainnya kan masih lanjut karena kita punya izin alat kesehatan jadi lanjut aja. Kalau yang parcel tadi ya itu lebaran aja lah. Seasonal. Untuk kita nyelamatin 1-2 bulan bisa lah. Nah, ketika Bapak itu kan bulan April 2020. April ya. Nah, Bapak kan pandemi ini terus saya harus melakukan sesuatu. Itu berarti memang dibutuhkan motivasi yang tinggi. Iya betul. Betul ya. Motivasi yang tinggi, kemudian ide-ide baru itu yang ya menurut saya luar biasa Pak. Karena mungkin banyak orang itu mungkin ada dulu pandemi. Karena kan ada istilah juga pengusaha mantap ya kan, pengusaha makan tabungan. Tapi Bapak enggak. Ini saya juga salah sih Pak. Saya begitu mendengarkan luar biasa. Terus katanya juga ini Pak, masuk ke kuliner juga? Iya, kuliner Ghost Kitchen kita lagi masuk. Apa namanya? Sesapi manji, mantap jiwa. Wow. Ini baru sebulan, 2 bulan Manji. Manji, mantap jiwa. Ada W-nya Pak? JIW. Waduh. Saya suka itu sesapi. Oh iya. Kapan boleh lah saya. Boleh. Ijik ya. Sekarang sudah ada berapa outlet Pak? Yang operasional 1, tapi 2 outlet lagi di setup. Jadi target kita sih kita ingin bener-bener nggak main-main sih di sini. Kita pengen tahun ini di Bandung aja minimal 10 kita siapin outletnya. Gitu. 10 outlet ya. Kalau yang kuliner ini barusan dibikin? 2 bulan ini lah. Oh iya baru ya. Baru masih. Karena by data lah kita kan by data. Ghost Kitchen ini dari tahun ke tahun naik terus nih. Belum lagi bentar lagi ada si Orange itu kan main di delivery online makanan apa ya food delivery lah si marketplace Orange itu main juga jadi
kalau si hijau dan orange sedang main ini bakaran duit nih. Betul. Kalau mereka bakaran duit yang diuntungkan dua, merchant sama konsumen. Betul. Ya, ini kesempatan banget kalau kita ngegas sekarang. Timnya udah ada Pak? Udah ada. Luar biasa. Nah terus apa namanya, kalau yang bisnis yang lama udah jalan semua. Udah mulai jalan semua ya? Belum recovery tapi sudah di atas 50%. Sudah geliat. Belum geliat tapi ya sekarang PPKM lagi. Ya makanya jangan taruh telur dalam satu keranjang lah. Kalau mau cari uang gede memang di B2B karena sekali produksi kan lumayan. Betul. Tapi kalau kondisi kayak begini ya udah. Karena kita butuh cash flow dari harian, dari tadi jualan snack, jualan ghost kitchen. Jadi cash flow itu bisa saling bantu. Gitu. Nah Bapak, kalau mau mulai bisnis yang apa, yang B2B itu dari tahun berapa? Wah itu dari zaman 2009 kuliah sih, 2009. Udah zaman kuliah udah bisnis ya? Udah, konveksi dulu, masuk akun keuangan. Lalu konveksi pertama di 2011. Jadi udah cukup lama lah. Udah cukup lama ya. Nah, saya lihat Bapak juga masih muda ini kayaknya. Udah hampir 40. Oh gitu ya? 35 lah. Oh lah, kan masih muda ya, sudah punya beberapa jenis bisnis. Iya. Itu dibutuhkan ini ya, motivasi yang tinggi, kemauan yang luar biasa, dan juga spiritnya juga. Ya nggak boleh menyerah, harus mikirin karyawan lah. Betul kan? Ada berapa Pak karyawan? Di atas 50 tapi totalnya Di atas 50 nggak pernah ya. lebih sih, nggak pernah ngitung pas. Beberapa malah nggak kenal. Gitu ya, jadi begitu pandemi datang Bapak langsung apa namanya? Ya kita kumpulin lah manajemennya, team leadernya, sini kumpul semua. Saya coba sih bareng-bareng lah, ini bukan masalah saya doang nih, masalah kalian juga. Ini sebenarnya saya terinspirasi dari Matsushita. Matsushita tuh yang punya Panasonic. Panasonic itu nasional kalau di Indonesia dulu namanya. Jadi ketika setelah perang dunia kedua itu industri Jepang kan benar-benar terhantam. Ya, Matsushita ini ngumpulin semua karyawannya. Jadi semua karyawan Panasonic, semua jajaran dari yang berkuasa mereka dikumpulin. Dan dia ngomong, ini kalau melihat kondisi sekarang, kita ngandalin market yang ada sekarang, kita perusahaan nggak bisa lanjut lah intinya. Ya sekarang kan habis perang, Jepang lagi pemulihan ekonomi. Nah, tapi saya nggak mau mencatin satu pun dari kalian. Nah, supaya tidak perlu saya lakukan, saya minta bantuan kalian. Itu karyawan semua dikumpulin di depan gudangnya Panasonic. Dilihatin. Nah, harus ngomong ke karyawan itu di belakang saya ada gudang yang isinya barang-barang produksi Panasonic. Mau ada mixer, ada TV, ada radio, macam-macam produksi mereka. Nah, sekarang saya minta bantuan dari kalian, tolong semuanya ambil barangnya dari sana dan semuanya jadi sales, jualan barang-barang itu. Jadi nggak perlu di DOB, nggak perlu di direktur, ambil barang-barang, jualan semuanya. Dalam waktu singkat, itu barang-barang habis. Panasonic punya cash flow untuk harian membayar gaji karyawannya dan terus menjalankan perusahaan. Nah ini kalau si Matsushita dia kondisi perang dunia, tunggu dulu lah, ntar juga pulih nih 1-2 tahun lagi, wah itu bisa habis nafas dulu nih. Tapi dia lakukan ya itu kan dia kumpulkan harinya jualan semuanya. Nah kalau semuanya jualan akhirnya dia satu orang ngambil 5 barang aja lah ngejualin ke keluarganya, ke ini jauh lebih mudah sih daripada tim sales saja yang ngejual barang satu gudang. Kalau seluruh karyawan kan paling satu orang bawa 5 barang, 4 barang, jadi lebih mudah ngejual. Jadi habis juga tuh barang karena semuanya ngejual. Nah ini yang kita pakai ketika pandemi. Ini masalah bukan cuma masalah saya nih, owner nih, tapi masalah kita bersama. Jadi kita selesaikan bareng-bareng. Kamu yang tadinya finance, saya nggak peduli. Sekarang jualan parcel ya, oh siap, ya udah. Kamu HRD, ya jualan parcel ya. Ini semuanya jualan tuh. Semua ngerasain jualan. Kita training juga sih, jadi kita training cara jualan gimana. Jadi semuanya kita training tuh. Malah ada yang lanjut nih sampai sekarang yang masih jualan online, ya nggak ada masalah. Dapat ilmu kan mereka. Iya, gitu. Kira-kira untuk kedepannya ada planning apa lagi nih Pak? Apanya nih? Bisnisnya atau? Bisnisnya. Kalau bisnis sih, saya lagi tahun ini saya udah lepas sama jabatan direktur, jadi pingin bikin bisnis baru. Kayaknya fokusnya di 2021 ini di makanan nih, kuliner. Karena kita doyan makan ya. Apalagi isinya tes food terus kalau makanan kan. Akhirnya saya mau fokuskan diri saya mau ke tim. Pokoknya saya mau ini ya,
fokus di makanan ya. Kalau nih yang lain urusin lah. Jadi saya mau fokus ke makanan. Jadi kalau saya sih tahun ini fokusnya ke makanan. Itu juga berdasarkan data sih. Kita kan lihat data-data yang ada, pertumbuhan makanan khususnya ghost kitchen. Kalau saya fokusnya di ghost kitchen. Saya nggak masuk ke dine-in. Ghost kitchen itu Ghost kitchen tuh yang kita lihat di aplikasi delivery food. Ya. Nah itu ada restoran A, restoran B itu belum tentu punya restoran tuh. Betul, nah, itu. Kadang cuma ruko doang, nggak ada tempat dine-innya, ada cuma tempat pesen aja. Nah jalannya ghost kitchen. Nah ini juga ada, kita juga konsep, nanti pakai konsep cloud kitchen juga. Jadi satu kitchen kita bisa nanti ada beberapa brand. Nah ini kan sangat menekan capex di awal nih. Nah ya kita lagi ngerjain itu. Itu lumayan. Maksudnya Tinggi banget. prospeknya bagus. Prospeknya bagus. Karena kita lihat data dari delivery food itu kan tiap tahun selalu naik kan. Mau kondisi pandemi, kondisi nggak pandemi, ya tetap naik terus dari tahun ke tahun. Memang kultur orang kita udah, apalagi milenial Gen Z ya, dengan gaji UMR 4 juta aja misalnya di Bandung kan 3,9, 3,8 ya. Mereka makan sehari rata-rata basket kita kan 30.000 per porsi per orang. Itu 30.000 kalau sebulan cuma makan 20 kali di jam kantor misalnya cuma habis 600.000. Iya. Daripada mereka harus keluar kantor makan itu jatuhnya biasanya lebih mahal. Bagi mereka kalau mereka ke kafe ke ini kan belum minumnya belum ini lebih mahal. Hanya mereka lebih baik pakai ghost kitchen aja jam kerja mereka pesan karena kita banyak tuh jam makan siang ternyata. Jadi biasanya orang kantoran yang pesan makanan kita. Daripada mereka keluar, mending mereka diam di kantor, belinya patungan. Nah uniknya adalah porsi kita 35 ribuan lah. Ternyata basket kita average pembeliannya di angka 90-100 ribu. Itu ternyata yang beli itu patungan 3 orang. Kan ongkirnya udah murah karena ada ini. Belum lagi ada promo dari masing-masing apps itu. Plus ongkirnya dibagi 3. Jadi jatuhnya lebih murah daripada mereka harus keluar, mampir ke kedai kopi, ke restoran, jatuhnya lebih mahal. Jadi volume pembeliannya yang paling tinggi justru jam makan siang. Jam makan siang. Weekday pasar. Weekdays. Okay. Weekend malah nggak sebagus weekdays. Jadi bukan weekdays. Nah, ini jadi menarik banget. Akan fokus ke situ kan ya? Iya, karena kita ngeliat datanya ini menarik nih. Dan mau pandemi nggak pandemi, tiba-tiba bisa lockdown malah tambah ramai. Saat ini lockdown, orang di rumah. Tentunya beli juga. Betul. Dan mereka nggak mau keluar juga takut kan, kemudian yang di kantor juga WFH 50%, akhirnya order ke kita juga daripada mereka keluar berisiko juga. Tukang masaknya nyari nih Bapak? Nyari, ada tim. Ada tim. Itu melalui tes dulu Pak? Itu ada partner, kebetulan kan partner. Jadi ada yang partner yang ngurusin operasional, ada partner yang ngurusin marketing, kalau saya di HR sama finance-nya. Jadi nggak ngerti teknisnya juga sih, bahkan karyawan produksi juga saya belum ketemu semua. Nah tapi kan ya pasti untuk bisnis yang existing dulu itu udah ada. Itu udah ada direkturnya. Tapi udah menggeliat ya Pak ya. Mulai belum 100% sih, tapi sudah di atas 50% lah. Sudah di atas 50%. Ya udah bisa hidup lah. Bisa lebih lah. Masih ada profit lah ibaratnya. Tapi kita yakin mah 2022 nanti udah mungkin reboundnya di 2022 sih. 22 ya, mudah-mudahan. Dan 2023, 2024 sudah pulih. Ya kita optimis. Optimis harus. Karena kita by data kan. Dengan data kan ternyata pulihnya lebih cepat dari kita perkirakan. Dan memang dari bulan Juni ini vaksinasi udah mulai banyak. Jakarta, Bandung ya. Surabaya juga banyak yang dibuka pendaftaran gitu kan. Nah Pak, ini kan Bapak seorang pengusaha pejuang lah kalau saya nilai itu dari caranya Bapak mengambil langkah-langkah yang vital ya demi eksistensi perusahaan supaya bisa terus running ya. Karang juga masih bisa gimana cari kali juga masih bisa kerja. Betul. Nah Bapak ada saran-saran nggak Pak buat para anak muda atau pengusaha-pengusaha pemula yang memang lagi sedang bersusah payah merintis bisnis atau yang mau start gitu Pak? Kalau masalah motivasi bisnis secara bisnis sebenarnya di buku-buku sama YouTube udah banyak sih. Jadi kalau saya ngajar ini juga yang saya lakukan ada di banyak buku sebenarnya. Cuma saya tadi lupa cerita
Jadi Maret April itu ibu saya telepon, saya lupa telepon atau mau WA. Kan ibu saya kan kalau kita lagi liburan perusahaan grup kita bareng-bareng grup perusahaan, ibu saya kadang-kadang ikut, mereka ikut lah. Jadi kenal juga sama sebagian karyawan, sering ngobrol juga kadang sama mereka. Nah Maret itu ibu saya lupa WA atau telepon, dia ngomong, Mas jangan sampai ada karyawan yang dipecat. Nah ini pesan ibu lah. Wah ini pesan ibu nih, kalau ada pesan ibu ini. Akhirnya ya saya cari solusi gimana caranya supaya ini bisa pesan ibu ini bisa saya laksanakan. Ya udah ngotot tuh kemana, caranya juga bingung nih mau ngapain ya kalau di sini. Jadi kita minta tolong ke Allah, ini kita berdoa aja. Ya Allah saya harus nolong, saya harus jangan sampai saya mencari karyawan saya tapi saya nggak tahu caranya nih. Kan tugas itu cuma minta. Dan minta tiba-tiba adalah waktu itu kan banyak tuh yang ngadain Zoom meeting dan macam-macam tentang kondisi pandemi. Sampai kita dapat data di luar negeri bisa siapa yang naik bisa siapa yang turun. Nah udah nih kita tinggal riding the wave aja, yang naik apa kita riding ke sana. Karena kita tahu bisnis kita hampir 100% masuk ke yang bawah, masuk ke yang turun. Jadi kita riding the wave yang naik. Nah Pak, kira-kira mentalitas apa saja Pak yang harus dimiliki oleh perusahaan, terutama yang baru mulai gitu kan, berat-beratnya kan Pak? Kalau saya jangan menyerah aja lah. Pasar goal yang besar, jadi kalau mau bikin perusahaan, goalnya jangan kecil-kecil, jangan tahu punya omset 1 miliar sebulan, kecil banget itu. Padahal kan banyak perusahaan yang triliunan per bulan, jadi pasang goal yang gede sekalian. Yang punya karyawan berapa? 10, 20, kalau saya pasang goal ya di atas 1000 gitu. Jadi pasang goal yang besar, kemudian jangan menyerah, karena tiap ada masalah itu pasti ada solusi. Jadi ketika tadi saya lupa. Ketika pandemi datang, kemudian banyak bisnis yang kolaps. Yang saya pikirin satu, jumlah uang di muka bumi ini tetap. Jadi kalau sebelum pandemi uang yang muter misalnya 1000 triliun, maka ketika pandemi uang 1000 triliun itu ada, nggak hilang. Hanya alirannya berbeda. Yang sebelumnya 1000 triliun itu mungkin lewat jalur A, jalur B, jalur C sebelum pandemi. Ketika pandemi lewatnya jalur X, Y, Z. Karena uangnya tetap. Uang tetap berada. Mungkin hanya sekian, ada beberapa persen yang saya lupa datanya, tapi itu ada data. Ada yang tetap disimpan di bank, tapi nggak banyak ternyata. Yang lainnya tetap muter. Hanya ternyata kita nggak tahu jalurnya lewat mana. Ya di bisnis B2B kita bermasalah nih, karena aliran perusahaan sekarang nggak ngalir. Tapi ini penjualan online via marketplace, orange hijau naik cukup signifikan. Teman saya yang naik sampai 10 kali lipat. Ada orang di rumah. Gabut akhirnya belanja online. Hanya duit itu tetap ngalir nih. Nah, dulu tetap ngalir karena uang ini nggak berkurang. Pandemi ini tidak mengurangi jumlah uang. Bahkan beberapa negara termasuk Indonesia mencetak 600 triliun kemarin. Jadi yang saya lihat Juni itu Bank Indonesia mencetak 600 triliun untuk diedarkan di Indonesia. Artinya duit ini nambah nih. Duit ini nambah nggak berkurang. Ini cuma alirannya yang berubah. Nah kita pengusaha harus teliti atau cerdik nih, ini uang ngalir kemana ya? Nah ini ngalirnya ke alkes, alirannya ke frozen food, alirannya ke media, alirannya ke macam-macam ini. Ini ngalirnya ke sana. Ya udah kita siapin aja tandon atau ember di sana untuk menerima aliran yang sana. Aliran yang nampak ya udah kita biarin dulu. Recovery pasti akan. Cuma nggak sekarang nih lagi pindah aliran nih. Nah, ada dua pilihan ketika kita tahu begitu. Ada nunggu aliran ini pulih lah. Sekarang mantap dulu ya, makan tabungan dulu. Kalau saya ya bisa mantap sih beberapa bulan, tapi sampai kapan? Kalau kita perusahaan susah Wardah sih bisa setahun lebih tuh hidup ngegaji karyawan tanpa ada pendapatan. Tapi kan kita belum tentu bisa segitu. Nah, udah akhirnya cari aliran lagi karena kita tahu jumlah. Jadi konsepnya adalah jumlah uang itu tetap bahkan bertambah karena negara kita uang. Nah, tinggal kita cari nih alirannya lagi kemana. Nah kalau udah begitu semangat nih kita kan. Ini ada di duitnya nih, cuma kemana ya? Iya. Sebelah mana lewatnya? Sebelah mana lewatnya? Kalau kita nggak berpikiran begitu kan jadi nggak semangat. Nih pandemi nih, penjualan lesu nih. Nah, udah kita nggak mikir kalau duit ini tetap nih ngalir nih, cuma beda aliran. Lagi ketika berita negara mencetak uang 600 atau 700 triliun uang ini. Belum lagi nanti itu dibagiin ke sederhana aja 600 triliun salah satunya buat memang pekerjaan alkes ya APD, yang lain buat bansos. Bansos itu ada tiap keluarga dapat 1,2 juta. Iya, sekitar 1,2 1,6. Itu ada jutaan loh yang dapat 1,2 juta. Artinya sebenarnya mereka akan belanja ratusan triliun
ke belanja. Apa spendnya semua jadi, misalnya spendnya semua jadi sembako? Enggak juga. Orang menengah ke bawah itu ada juga yang di atas 1,2 dibeliin baju. Ya, dibeliin apa? Nah, kita tinggal nangkep yang itu. Padahal kamu dibeliin handphone. Saya agak yakin semuanya dibeliin sembako. Artinya kan ada ratusan triliun yang dibagi ke rakyat Indonesia, yang itu akan dibelanjakan. Ini kan kesempatan kita sebenarnya menangkap peluang itu. Menangkap peluang. Melihat jalur uang kemana? Dari sebelah mana? Jadi kalau kita di barat ya ngalir ke barat. Kita harus ke timur gitu. Cara yang paling mudah gini, sekarang kan dibagiin ke salah satu bank ya, BRI lah, salah satu bank pemerintah yang buat ngebagiin dana 1,2 juta atau 1, berapa itu tiap 2-3 bulan kan dapat. Iya. Nah kalau kita misalnya bisnis pakaian, ya udah siapin pakaian yang harganya sesuai dengan market itu, market yang menengah ke bawah kan, itu mungkin market bawah lah, mungkin baju yang harga 50.000, 75 di bawah 100, nongkrong aja di depan Bank BRI, di tanggal pembagian uang itu. Harus itu saya ini. Karena tadi paginya lewat BRI itu ramai banget orang-orang di sana. Ya kan nongkrong aja di depan Bank BRI, jualan baju yang sesuai dengan market itu, pasti habis kan. Iya. Kalau dapat duit 1,2 ada baju 100.000. Beli itu. Nah, ini kan salah satu contoh kita punya kemana-mana dengan uang mengalir. Iya. Jadi jual fashion kalau di mall pasti tutup. Ya udah bukanya depan Bank BRI. Jual yang 50-100.000. Habis itu. Menarik. Luar biasa nih, jadi Pak Hendawan baru memberikan analogi ya. Iya, betul. Analogi gimana caranya nyari uang ya? Di masa yang mungkin banyak orang bilang sulit ya. Oke, saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak udah sharing, berbagi pengalaman dengan kami, dan kami doakan Pak, bisnis Bapak, rencana-rencana Bapak selalu dimudahkan. Ya. Dan yang pasti juga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Her ya.